Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya Rian Harapermana, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan esensi caring dalam keperawatan. Berbicara esensi caring dalam keperawatan, tentunya tidak lepas dari unsur perawat itu sendiri, dan perlu kita ulang kembali dalam hal ini, perawat berperan utama dalam membantu orang, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam melakukan aktivitas yang berkontribusi untuk meningkatkan upaya kesehatannya atau mempercepat proses pemulihannya atau bahkan menghantarkan pasien pada kondisi kematian yang bermartabat dan damai. Perawat juga dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk dapat memandirikan pasien dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Perawat yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional tidak lepas dari unsur caring. Beberapa pengertian tentang caring yang dapat kita simak yaitu menurut Leininger pada tahun 81 yang mengemukakan bahwa care itu merupakan intisari dari keperawatan. Sedangkan menurut Jane Watson tahun 85, caring itu sebagai dasar dalam kesatuan nilai kemanusiaan yang universal atau menyeluruh, antara lain kebaikan, kepedulian, dan cinta terhadap diri sendiri dan orang lain. Caring digambarkan sebagai moral ideal keperawatan, yaitu keinginan dalam memberikan perawatan yang tulus, kesungguhan untuk merawat, dan tindakan merawat atau caring. Tindakan caring meliputi komunikasi yang efektif dan terapeutik, selalu memberikan tanggapan yang positif pada orang lain, memberikan support atau dukungan, juga memberikan intervensi sesuai harapan dan terstandar. Pengertian lain tentang caring yang bisa kita pelajari adalah menurut Potter and Perry pada tahun 2009 dan menurut Kusnanto pada tahun 2019, di mana caring itu merupakan suatu fenomena yang bersifat universal yang mempengaruhi cara seseorang untuk berpikir, bertindak, berperasaan, dan bersikap ketika dia berinteraksi dengan orang lain, juga menghargai orang lain, serta mempunyai perasaan memiliki dan bertanggung jawab terhadap apa yang dirasakan dan yang dialami oleh orang lain. Perilaku caring juga merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara emosi kepada orang lain. Hal tersebut perlu kita garis bawahi bahwa perilaku caring tidak hanya dalam memberikan pelayanan pada aspek fisik saja, namun juga pada aspek psikososial, termasuk budaya. Sehingga dikatakan bahwa caring merupakan sentral untuk praktek keperawatan yang dapat dikerjakan oleh seorang perawat, dan perawat itu dituntut untuk lebih peduli kepada pasien. Berdasarkan dari beberapa pengertian tentang caring yang telah dijabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa caring adalah sikap kepedulian perawat terhadap klien dalam memberikan asuhan keperawatan dengan cara di mana perawat mampu melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, ikhlas, penuh kasih sayang, baik dalam memberikan tindakan asuhan keperawatan secara langsung maupun menjalankan peran dan fungsi keperawatan lainnya. Caring merupakan ideal moral keperawatan yang dalam penerapannya pada klien itu diperlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, keahlian, empati, komunikasi, dan kompetensi klinik. Teori caring dari Swanson menyajikan permulaan yang baik untuk memahami kebiasaan dan proses dari karakteristik pelayanan. Teori ini menjelaskan tentang proses caring yang terdiri mulai dari proses perawat mengerti kejadian yang berarti dalam hidup seseorang, hadir secara emosional, melakukan sesuatu hal kepada orang lain, sama seperti melakukan terhadap diri sendiri, memberikan informasi dan memudahkan jalan seorang dalam menjalani transisi kehidupan, serta menaruh kepercayaan seseorang dalam menjalani hidupnya. Berbagai atribut caring dapat kita pelajari berdasarkan ahli yang nanti mahasiswa bisa baca dari berbagai sumber. Namun di sini saya mencoba menampilkan beberapa sumber yang mengembangkan teori caring. Pertama ada Bilowski yang membicarakan bahwa di dalam caring tersebut adanya hubungan dan interaksi antara tindakan dan perilaku dalam pemberian asuhan keperawatan, dan menurut Roh tahun 2004 mengemukakan 6 C's atau yang sering kita sebut dengan 6C dalam proses caring dalam keperawatan. Antara lain, compassion atau kasih sayang, yaitu kepekaan yang dimiliki oleh seorang perawat terhadap kesulitan atau kepedihan yang dirasakan oleh orang lain. Kedua,
competence atau kemampuan, di mana perawat itu memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan profesinya dalam pemberian asuhan keperawatan. Ketiga adalah confidence atau kepercayaan diri. Kemudian yang keempat adalah conscience atau yang sering kita sebut juga dengan suara hati atau kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain yang tumbuh dari sistem nilai humanistik altruistik. Yang kelima adalah komitmen. Dan ini juga kita bisa sebutkan, ini berupa janji terhadap diri sendiri dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah comfortment atau kenyamanan. Di sini membahas terkait bagaimana perawat memberikan kenyamanan yang paripurna terhadap pasien. Hal yang bisa kita pelajari dari teori Watson ini adalah bahwa Watson mengemukakan ada 4 komponen dalam caring, yaitu yang pertama adalah personal caring relationship, atau yang sering kita sebut juga dengan interaksi yang terjadi antara sesama manusia. Yang kedua, caring moment atau caring occasion, di mana dalam penjelasan ini kita bisa menyimak bahwa caring moment tersebut adalah kejadian ketika perawat dan pasien bersatu dalam suatu kesempatan untuk melakukan asuhan keperawatan yang disepakati. Kemudian yang ketiga adalah caring healing, yaitu menjelaskan bagaimana hubungan kesadaran satu individu dengan individu lainnya dalam berperilaku caring. Dan yang terakhir adalah clinical caritas process atau potensi caring dalam keperawatan yang lebih dikenal sebagai representasi nilai sikap dan perilaku perawat untuk menimbulkan perasaan dipedulikan yang dipersepsikan oleh pasien. Untuk faktor karatif ini merupakan cerminan dari perilaku caring perawat yang meliputi humanistik, altruistik, membangkitkan kepercayaan dan harapan, mengembangkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, membantu kepercayaan, meningkatkan intuisi, dan peka terhadap ekspresi perasaan. Kemampuan seseorang dalam melakukan asuhan keperawatan dengan berperilaku caring dipengaruhi oleh banyak faktor. Gibson pada tahun 2006 mengemukakan bahwa terdapat 3 faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kerja seseorang dalam berperilaku caring, antara lain faktor individu itu sendiri, faktor psikologis, dan faktor organisasi. Dalam kesempatan ini, kita akan mendiskusikan bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi dalam pembentukan perilaku caring seseorang. Yang pertama, faktor individu. Menurut Gibson, individu itu mencakup kemampuan dan keterampilan serta latar belakang dari individu tersebut. Hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku dan kinerja seseorang. Faktor kedua adalah psikologis. Nah, faktor ini meliputi komitmen kasih seseorang yang berdampak pada intensitas dan ketekunan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dengan sukarela. Namun, perlu kita pahami bahwa faktor psikologis ini bersifat kompleks sehingga banyak penelitian yang menyebutkan bahwa faktor ini sulit untuk diukur. Faktor yang ketiga adalah organisasi. Ini juga bisa berpengaruh dalam perilaku caring seseorang, antara lain bersifat sumber daya manusia, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan pekerjaan. Hal ini juga ditegaskan oleh Koppelman pada tahun 86, di mana imbalan akan mempengaruhi motivasi seseorang sehingga berdampak pada kinerja individu tersebut. Faktor lain yang menjadi pembentuk perilaku caring dikemukakan oleh Watson tahun 2005, di mana terdapat 9 faktor yang membentuk sistem nilai humanistik altruistik, menanamkan keyakinan dan harapan atau faith and hope, mengembangkan sensitivitas untuk diri sendiri dan orang lain, membina hubungan saling percaya dan saling bantu, meningkatkan dan menerima ungkapan perasaan positif dan negatif, menggunakan proses pemecahan masalah kreatif, meningkatkan belajar, mengajar transpersonal, memfasilitasi lingkungan yang suportif, protektif, atau memperbaiki mental, fisik, sosio-kultural, dan spiritual. Membantu memuaskan kebutuhan manusia. Faktor-faktor tersebut mencakup lingkungan fisik, psikologis, sosial, dan juga lingkungan. Melihat banyaknya faktor yang berpengaruh pada pembentukan perilaku caring, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, idealnya juga kita memahami apa manfaat dari caring. Dari berbagai sumber literatur dan penelitian di sini, kita dapat ambil satu kesimpulan bahwa perilaku caring yang diberikan oleh para tenaga kesehatan, baik itu yang ada di rumah sakit maupun di fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain, ini bisa berdampak
signifikan bukan hanya pada diri perawat itu sendiri, namun kepada kepuasan pasien dan kemampuan memfasilitasi pasien dalam mencapai titik kebahagiaan sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian dari perilaku tersebut juga memberikan keuntungan secara finansial terhadap industri kesehatan yang baik, itu tadi di rumah sakit ataupun di klinik atau di sarana prasarana kesehatan yang lain. Memperhatikan berbagai hasil riset tersebut, kita jadi tahu bahwa perilaku caring yang bisa diberikan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini, khususnya adalah perawat, itu sangat memberikan makna yang sangat dalam dan berarti, sehingga seyogianya kita dari pendidikan keperawatan sudah mulai mengembangkan diri dan melatih diri untuk mewujudkan perilaku caring tersebut. Bagaimana persepsi mahasiswa melihat foto tersebut di atas? Apa yang bisa kita perbaiki dari gambar di atas? Nah, gambar tersebut menunjukkan salah satu perilaku uncaring atau ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Dan hal ini bisa berdampak pada masyarakat atau orang yang ada di sekitar tersebut. Misalnya, sepatu-sepatu tersebut mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ini akan mengganggu konsentrasi belajar mahasiswa yang sedang ada di laboratorium. Dan sampah yang dibuang sembarangan juga bisa berdampak pada kejadian banjir atau pengendara lalu lintas yang tidak taat akan peraturan yang ada. Ini bisa berdampak fatal dan menyumbang angka kejadian kecelakaan lalu lintas. Bagaimana kita ambil bagian dalam hal ini? Film ini menceritakan dua sahabat bertetangga yang sama-sama kesepian, yaitu Dexter, seorang anak yang terinfeksi HIV/AIDS yang disebabkan oleh transfusi darah saat bayi, dan Eric, seorang anak pendatang baru. Keduanya pun menjadi sering meluangkan waktu untuk sama-sama menjelajah hutan dekat rumah mereka, karena keinginan Dexter untuk menciptakan ramuan obat yang bisa menyembuhkan sahabatnya. Film ini mengajarkan bahwa menghadapi tetangga, saudara, teman yang terinfeksi penyakit menular tidak dengan menjauhinya, namun membina hubungan yang saling mendukung satu sama lain. Dengan hubungan yang baik, komunikasi yang nyaman tersebut mampu membuat hati pasien atau saudara kita terus bergembira, karena hati yang gembira adalah salah satu obat yang manjur yang bisa memberikan semangat yang baru untuk pasien-pasien kita. Sehingga bagaimana kita tidak hanya ahli dalam patofisiologi untuk menjelaskan perjalanan penyakit kepada pasien, tapi juga bisa mengerti perasaan pasien dan memberikan dukungan kepada mereka. Inilah caring yang sesungguhnya. Demikian paparan penjelasan tentang esensi caring dalam keperawatan. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.